saya persilakan Bang Samadin untuk menceritakan itu. Sebelum nanti kita mungkin akan masuk ke tugasnya Bang Samadin sebagai anggota dewan. Nah, jadi yang pertama memang manusia itu kan punya sifat atau style yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, jadi memang kalau saya, walaupun latar belakang pengusaha, memang dari dulu itu yang namanya foto-foto itu, dokumentasi itu memang agak kurang, Pak. Jadi saya lebih puas dengan menghasilkan suatu produk atau karya yang saya berikan di tengah-tengah masyarakat daripada harus mempublikasikan ini, tapi ya kadang-kadang mohon maaf ini isinya sebenarnya terlalu banyak yang mungkin ya kurang pas. Nah, kalau saya lebih bagus aktualisasinya itu ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu akhirnya ya bisa dilihat masyarakat, walaupun mungkin hanya sebagian kecil ya, tapi memang ya sebagai seorang anggota dewan memang dalam bupati itu pun lain sudah semua usaha kegiatan 94 itu datang dari Medan. Nah, selesai tamat kuliah kerja di satu tahun di Medan langsung ke Batam. Jadi kalau di sini di pelabuhan pun pernah kerja, tukang ojek pun pernah, berdagang juga pernah, tukang taksi juga pernah, dan terakhir itu kita kerja di bangunan. Di bangunannya, di proyeknya Legenda Malaka ini. Di sini. Nah, kan kita baru nyampe nih. Saya memang dari dulu, dari waktu sekolah pun saya nggak mau hidup kalau tidak punya uang. Nah, jadi saya nggak mau nganggur. Nah, jadi sekalian kita cari kerja, kita kerja bangun. Susahnya di Batam, enaknya di Batam, merasakan. Jadi itu sebenarnya perjalanan kita sehingga masuk ya, semakin meningkat mungkin ya, sekarang bisa juga jadi wakil rakyat di DPRD provinsi. Itu tahun berapa Pak diterima? Di sana. 96 nya dia. Jadi 94 95 itu ya kita semua kerjaan lah. Jadi saya sampai dulu di sini pernah juga buka kursus namanya LC, Lembaga Internasional Indonesia, ada kursus di Badan Patah ini sama ada kawan dia buka kursus bahasa Inggris. Saya bilang saya bisa bikin akuntansi karena saya dari ekonomi, saya bisa bikin ya, pelajaran akuntansi sekaligus komputer, kira-kira gitu. Nah, kita buka itu kemarin, nah jadi ya bisa jalan semua ya itulah kecil-kecil tentang berbuatlah itu dengan yang paling terbaik supaya hasilnya juga terbaik. Jadi kalau saya Pak tukang ojek pun dulu, saya termasuk tukang ojek teladan. Banyak ibu yang senang sama saya. Karena apa? Nah, kita tahu walaupun tidak tukang ojek, kita sarjana, saya selalu perhatiin, oh ini ibu hobinya balap apa tidak? Oh pelan kita pelan aja. Kira-kira seperti itu juga. Akhirnya ini apa? Cok, dan dua nanti ke sana cok. Nah, dulu kalau tahun 94 orang Batak masih jarang. Jadi kalau ada orang Batak masih dipanggil Ucok, bukan marganya, bukan namanya. Nah, di pengalaman itu dulu. Kenapa dulu kita ngojek misalnya? Di sini dulu kan susah dulu transportasi. Yang ada itu Damri kita dari Jodoh turunnya di Muka Kuning kayu besar itu dulu. Pandil itu sekarang lah. Jalannya ini minta ampun Pak. Nah, akhirnya daripada kita jalannya capek, ongkosnya mahal, terus nyari transportasinya susah, ya akhirnya kita sewa ojek. Nah, sewa ojek kan 200.000 misalnya. Nah, terus ini kita naik ojek. Setelah itu kita cari kerja, kira-kira seperti itu lah. Jadi ya sambil. Nah, orang bilang, Bapak ini sebenarnya supir taksi apa enggak? Ya, kita supir taksi. Lalu kita mau taksi juga lain kayaknya Bapak ini bukan supir taksi. Karena apa? Kita rapi Pak. Karena bentar lagi mau ngajar, tak mungkin ganti lagi ke rumah. Seperti itu. Sudah mau keluar, tapi kepingin mau jadi apa kau? Saya mau jadi pengusaha. Saya mau jadi pengusaha apa? Saya mau jadi kontraktor. Udahlah, kalau kau nggak boleh keluar. Disuruhlah saya bangun rumah di sana. Tiba-tiba 9 ada legenda Bali. Oh, kita bilang gimana Pak? Saya jadi kontraktor. Saya kerja sini mau benar orang. Tahu nggak bisa pikirin orang lain. Yang penting kau kerjain aja. Dasarnya yang seperti itu, terus jadi karyawan, terus jadi pengusaha gitu kan. Kami aja, saya udah 22 tahun belum bisa jadi pengusaha gitu. Ini kan menurut saya pelajaran yang bagus lah.
itu terobosan seperti apa sih yang bisa dilakukan untuk jadi seorang karyawan untuk menjadi pengusaha itu? Kita kerjakanlah itu sebaik mungkin dan setulus mungkin. Kan orang Sama, saya sudah sebaik mungkin dan seterus mungkin. Makanya saya minta ilmunya ini. Ya mohon maaf karena disinggung dari sini. Saya dulu baru menikah, saya kan dekat dulu sama pimpinan kami di Gereja itu. Jadi saya lah sering bawa mobil dia. Mobil dia pada saat itu tahu mobil Suzuki Sunny tahun 97. Coba Nissan. Sunny itu sedan itu kan. Coba kalau ke rumah pulang sama istri ini, kok bisa apa? Bos. Jadi ya janganlah kami sama mobil ini. Kalau ngomong sama istri, aduh, kita kalau dikasih dulu mobil seperti ini aja dikasih udah senang kali lah gitu kan. Oh iyalah istri kan. Nah ternyata ya lebih dari situ dikasih yang maha kuasa itu sama kita. Jadi perjalanan hidup itu gitu, kalau saya sih gitu. Yang penting dikasih jabatan, dikasih pekerjaan, kita kerjakan sebaik mungkin. Dan saya kira mungkin hasilnya juga yang terbaik. Setelah itu ya kita sudah mulai ada keseriusan kita mengantar segala macam. Dan jadi sebenarnya motivasi kita ke sana itu apa? Juga kira-kira kalau saya dulu memang karena ada faktor keprihatinan, memang ini masih skala kecil, tapi ya minimum juga ini jadi bahan masukan untuk generasi-generasi yang akan datang. Saya melihat termasuk di lingkungan kami lah, ya. Banyak dulu di sana ada anggota dewan, anggota ini, dia punya jabatan-jabatan pemerintahan, tetapi saya lihat masih kurang sama sekali berbuat untuk orang-orangnya dia kira-kira seperti itu. Jadi istilah setelah duduk ya udah pas. Partai ini pun, jadi kalau kita Nasdem ini kan yang baru. Kalau pengalaman kita berpartai sebenarnya karena ikut pimpinan yang menyusukan diri lah, kita kan yang baru. Itu tahun berapa Abang terjun politik? 2014. Oh berarti Nasdem belum ada. Oh baru pertama saya. Oh abang pertama ya? Saya dewan pertama sini dulu. Oh iya. Pertama kali itu lah. Oh iya 14 ya. ya. Hitung-hitungan politik lah. Partai baru. Partai baru kan kita yang baru juga ada harapan gampang ada harapan masuk ke dalam. Nah istilahnya namanya pemain baru itu kan minim pengalaman, ya istilahnya hal-hal yang tidak bagus dalam rangka perpolitikan juga memang lebih nyaman dia. Ya, kalau kita melawan yang senior kan, tapi kan kalau Golkar kan jelas partai besar. ya, tapi kita melawan yang besar Pak di dalam. Oh iya memang. Kita prinsipnya itu memang harus berbuat dan turun ke masyarakat. Apalagi yang baru ya. Kalau kita bisa 10 kita jalani yang jadi cuma 2. 8 itu harus dia. Karena apa? Ya namanya masyarakat, kita datang diterima, besok datang saya terima, besok datang yang terima. Nah, kira-kira saya capek memang. Nah, jadi memang ya di samping rasa lelah seperti itu, ya kita juga ya tetap berdoa lah. Dalam rangka mencapai itu jangan lupa. Jadi akhirnya memang ya kalau saya sih gitu, misalnya kita dikecewakan misalnya daerah sini, tapi nanti kita nggak tahu kita diantar ke ujung sana, di sana dapat kita yang lebih bagus, yang mungkin jauh lebih bermanfaat daripada yang pertama. Sekali reses kita nanti yang diajuin orang bisa sampai 20. Reses kita misalnya 8 tempat kali 20 160. Gak pernah sejarahnya Pak, 1 tahun kita bisa dapat membuat anggaran sampai 160 paling-paling dari 10-20. Terus yang mana Bapak realisasikan itu jadi persoalan sama kita. Jadi bukan kita misalnya kalau orang-orang yang kita kenal itu sama, orang itu senang sebenarnya. Persoalan kita sih di situ sebenarnya. Jadi ya menyampaikan itu di tengah-tengah masyarakat kan susah. Apa sih yang menjadi urgentnya? Nah jadi memang kita karena sudah jalani kabupaten kota itu memang agak miris kita dalam rangka pembangunan di Provinsi Pulau Riau. Karena apa? Provinsi kita ini kan hanya 4% dia daratan, 96 laut. Nah untuk mencapai kabupaten kota itu alat transportasinya sangat terbatas. Nah akhirnya sama itu di kabupaten kota itu ada misalnya kita bikin misalnya pembangunan ini
nggak ada kontraktor yang mau ngerjain karena terlalu jauh, biayanya tinggi. Akhirnya Pak, kira-kira seperti itulah yang jadi persoalan. Nah, Bang, kalau untuk infrastruktur APBD yang provinsi itu pembagiannya itu seperti apa sih untuk kabupaten kota itu seperti apa? Apakah merata atau seperti apa sih? susah kita menyampaikan itu karena bagaimana? Kalau kita sebenarnya secara prinsip itu harus merata, kan itu yang adil. Tapi ada juga aturan yang menyebutkan seperti kita di Kepri ini bahwa kabupaten kota yang mapan harus bisa mendorong kabupaten kota yang lain. Saya pernah protes itu. Saya hiduplah berapa lah pembangunan 1 tahun di Batam, berapa di Bintan, berapa di Kalimantan, segala macam. Kita sampaikan itu. Saya bilang bukan harus pas, tapi memang diperhatikan juga. Ini menghasilkan uang berapa? Terus di sana dibangun nggak ada. Nah, aturan tadi itu yang membuat sebenarnya. Nah, kemudian memang nggak bisa pembangunan itu merata juga di sini karena situasi kondisi terbatas itu. Ya ada juga alasannya apa dulu, bisa nggak diterima misalnya dia setel itu sering itu Pak, ada pekerjaan nggak ada kontraktornya nggak jadi, misalnya kayak APBD yang minus nggak jadi. Kira-kira seperti itu yang banyak. Kepentingan pemerintah provinsi dengan kota juga harus bersinergi dia. Nah jadi kalau enggak ya gini. Menurut apa sinerginya? Ya kalau kita lihat sih Itu hanya komoditas politik saat nanti mau jadi gubernur atau seolah-olah seperti apa sih progresnya jembatan Babin itu? jadi itu sebenarnya bukan hanya komunitas politik. Nah jadi kita juga karena di komisi itu bagian kita juga sampainya ke pusat sana kita tanyakan itu. Nah cuman kan itu kira nggak segampang itu membangun jembatan menang laut. Jadi yang sudah kita dapat dari kementeriannya, ya pertama kan kontribusi itu pusat, terus ada juga kontribusi dari daerah. Nah kalau daerah itu mungkin kita siap lah, nggak semua pun tapi yang penting siap. Itu dalam rangka pelepasan jalan ya, tanah dulu gitu. Kemudian pusat sana juga bukan segampang asal diajukan disetujui. Nah kemarin kita dari pusat sana, mereka juga minta seperti ini. Kalau kami bangun jembatan ini, kira-kira apa perencanaan bulan? Harus jelas dulu. Ekonominya itu? Iya lah. Sekitarnya itu mau bikin apa? Terus apa yang mau dihasilkan? Mereka minta itu. Nah jadi bukan asal dibangun habis. Nah sampai mereka bilang kemarin, jangan nanti misalnya kayak jembatan di misalnya kedua pasangan itu kan yang di Suramadu itu. Nah, itu pun kan karena tergesa-gesa aja, tapi kan efek yang dihasilkan setelah itu mestinya kan positif di tengah-tengah masyarakat Madura. Nah sama dengan ini, kalau saya bangun ini, kan saya lupa berapa triliun itu, 7 apa 8 itu kan gara-gara seperti itu. Ya. Yang kedua sama itu, kemarin masalah ketinggian misalnya, aliran laut itu ada nggak kapal lewat? Kira-kira seperti itu bebannya, terus ketinggiannya berapa? Nah, sama itu di bangunan ini kan. Kalau arsitek maunya cantik doang, ya. Sipil bisa nggak dikerjain dan bisa bikin cantik seperti itu? Belum itu juga. Nah, jadi itu juga seperti itu. Nah kemarin itu misalnya ketinggiannya sekian, nah, orang kementerian bilang sekian. Nah jadi ya ini kan butuh proses. Sebenarnya itu ya baru nanti masalah biayanya kan itu kan bukan persoalan biaya kecil. Tapi DPRD dilibatkan kan untuk pembahasan-pembahasan itu? Tidak ada anggaran jadi masalah 50 miliar atau berapa itu pembebasannya. Sekarang kan kalau defisit misalnya gini, apakah ada pengaruh ke situ? Kebijakan kepala daerah lah. Berarti tahun ini belum ada progres apa-apa dari Babin ini? Sebenarnya tahun ini kan minimum lahannya sudah bebas. Tapi kan ya kondisi mengenai ini ya mungkin ada aturan. Nggak ketemu orangnya, nggak mau orangnya, misalnya uangnya itu titip di pengadilan lagi saksi saya lupa. Jadi nanti mereka masyarakat itu yang turun untuk kalau mungkin itu juga sekarang. Kalau nggak susah Pak. Di sana itu mungkin masih nego-nego misalnya pemerintah provinsi belum tentu semua. Ada visual pembangunan. Nah itu bedanya kok di Jawa. Kalau di Jawa itu biasanya dalam rangka untuk kepentingan umum lebih
cepat timbul kesadaran mereka untuk berkontribusi lah dengan ikhlas, mungkin hanya dengan diri sekian. Kondisi kita ini memang agak susah. Tapi yang ditintanya ya. Tapi kemarin kan udah apa? Peletakan batu ya? Udah. Ya biasa lah seremoni-seremoni itu kan di ujung ini kan prosesnya itu kan bersamaan. Ya sama, nggak dibilang konsumsi politik juga. Saya kira satu kebanggaan buat kepala daerah kalau itu bisa terwujud. Karena enak kita Pak, kita hanya kontribusi misalnya 50 miliar, dapat anggaran sekian triliun. Ya enak Pak. Mana ada daerah yang bisa dapat seperti itu? Kalau dibandingkan misalnya Batam atau Kepri ini dengan daerah kami sana, cemburu juga kita kemajuan di sini Pak. Kampung saya itu dari zaman dulu sampai sekarang saya pulang masih lebih bagus zaman dulu dari sekarang. Apalagi sekarang kita bisa cicil-cicil, bayar OTO lunas, bayar P lunas. Kalau dulu bayar OTO bisa cicil setahun, bayar P bisa cicil setahun, bisa pakai mobil bayarnya, bisa pakai apa? Akhirnya kita sama itu sekarang nggak bisa. Nah, jadi ya itu yang membuat kita kadang-kadang ya tertinggal lah. Pembangunan. Ya enggak apa-apa. Kalau saya hobi olahraga, pasti olahraga saya pikir. Kalau saya hobi menari, kalau bisa menari tiap minggu. Kalau menurut Abang Gubernur Kepri ini hobinya apa? Nah, kita punya koneksi ke sini bisa. Sama sebenarnya. Di komunitas itu kita kan sering ke sana kita geli-geli dengan mereka. Banyak sebenarnya di sana mau biola. Cuman kalau dikasih tahu dia misalnya secara umum, banyak orang nanti yang minta ini terbatas. Akhirnya siapa yang pintar, siapa yang sering ke sana, siapa yang peduli kepada daerahnya itu yang dapat. Di mana-mana banyak duit. Makanya Jakarta itu terbaiknya pun itu. Sama dengan DKI Jakarta. Bisa silpa mereka sampai triliunan. Kok nggak dipakai kan kira-kira gitu? Emang udah ya daripada orang Jakarta? Nggak juga. Nah cuman ya kalau disampaikan sekian lagi Jawa kita berebut orang susah juga. Nah jadi ya seperti itulah kondisinya dibuatnya. Nah, jadi kalau gubernur kita ya dari sini boleh seperti bolehlah dia punya koneksi sana, tapi kan koneksi itu ya harus nampak hasilnya. Nah sekarang kan itu yang belum muncul kan. Nah, Jadi belum tahu nih ya hobinya apa itu belum nampak nih. Jelas itu sebenarnya aturannya. Kalau gubernur itu tugasnya ini, kalau wakilnya ada sebenarnya aturannya. Jadi kalau kita prinsipnya ya mereka tidak ada masalah. Tidak ada masalah berbagi. Itu tadi persoalan kepentingan ini kan. Kalau Abang lihat ada masalah nggak? Yang sekarang, ya saya kira sih ada pun masalah saya kira nggak terlalu besar lah sebenarnya kalau sama-sama mau ya istilahnya saling merangkul lah. Apalagi lah beda kita laki-laki sama ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu sama bapak kan saya kira kalau bapaknya mau ya entah mengalah ke istilah entah apa, saya kira ibu-ibu itu juga nggak terlalu keras kok. Kalau menurut saya. Tapi Abang lihatnya baik-baik saja. Ya sebenarnya sih bukan apa dibilang, adalah mungkin sesuatu yang mesti diperbaiki. Tapi sebenarnya bukan istilah persoalan besar sekali kan, nggak ada mau dibagi di sini sebenarnya. Ada yang membagi gimana supaya pekerjaan itu semakin bagus kan itu ya. Cuma kan kadang-kadang merasa menghargai ini mungkin